Pernah nggak sih lu dibikin bucin setengah mati sama cowok tampan, tapi ternyata aslinya psikopat manipulatif? Diajak ciuman di atas awan, terus wik-wik dengan janji manis bakal dinikahin. Nggak taunya pas ceweknya lagi kerja, si cowok bajingan ini malah pakai jas pengantin nikah sama cewek lain. Udah gitu, si cowok red flag ini masih berani melipir caper nangis-nangis minta balikan. Tapi di saat yang sama, malah ngejebak selingkuhannya sendiri sampai diviralkan satu Indonesia. Parah banget kan? Welcome to Kingdom Story bersama Movie Queen. Ini alur cerita lengkap penerbangan terakhir. Hai rakyat jelata, ayo sini dengar ratu cerita di Kingdom Story. Film dimulai dari seorang pramugari cantik bernama Tiara yang tinggal di kosan sempit. Tiara mau cabut kerja nih. Selain itu, ada Kapten Deva, pilot ganteng yang jadi rebutan para pramugari centil. Tiara sendiri adalah pramugari lurus dan beneran niat kerja. Nah, pas di jadwal penerbangan, Kapten Deva, si kapten ngadi-ngadi minta dibikinin kopi, tapi maunya diantar sama pramugari simpanan kesayangannya. Coffee time ala-ala sugar daddy gitulah. Pramugari centil bernama Nessa itu bukan cuma nganter kopi, tapi langsung nyosor cipokan panas di atas ketinggian 30.000 kaki bareng Kapten Deva. Anjir, di atas 30.000 kaki bro. Selesai tugas, Tiara jalan pulang sambil teleponan sama emaknya. Gak sengaja, tangan Tiara kesenggol tangan Kapten Deva. Si Deva mau sok minta maaf, tapi Tiara malah nyapa duluan. Ternyata mereka satu SMA, dan si Deva dulu senior yang pernah melatih di klub sekolah Tiara. Si Deva langsung syok karena Tiara sekarang udah jadi bidadari udara. Makanya langsung sigap minta nomor HP-nya buat coffee time ala-ala sugar daddy kayak Nessa tadi. Abis itu Deva ngibrit pergi. Terus Tiara langsung disamperin sama bestinya Eva dan Siska. Mereka langsung kepo dan julid. Nanya apakah Tiara beneran kenal Deva. Kata mereka, kalau kenal Deva berarti Tiara hoki 7 turunan. Karena Deva itu cowok incaran sejuta umat. Apalagi kalau sampai Tiara bisa macarin Deva. Nggak lama kemudian HP Tiara gercep bunyi. Kapten Deva yang nelpon bro, ngasih tahu kalau itu nomor pribadinya. Simpan nomor aku ya. Udah, nanti aku telepon lagi ya. Nah, hari-hari berikutnya kosan Tiara serasa jadi mall dadakan. Tiara dibombardir paket makanan, buket bunga, barang-barang estetik, plus surat-surat gombalan maut dari Kapten Deva yang sukses bikin Tiara senyum-senyum sendiri kayak orang kesurupan. Puncaknya, si Deva datang langsung ke kosan Tiara, ngajak nostalgia main basket bareng kayak masa SMA dulu. Tiara sok-sokan nanya kok gak ngabarin dulu, padahal dalam hati berbunga-bunga. Mereka mabar basket seru di tengah lapangan, tapi tiba-tiba plot twist. Dewa langsung nyosor nyium Tiara tanpa konsen. Tiara kaget setengah mati mau ngabur, tapi ditarik lagi. Dewa ngegas bilang kalau dia serius suka dan lagi nyari cewek wife material kayak Tiara. Awalnya Tiara insecure gak percaya, sampai akhirnya si Deva ngeluarin jurus pamungkas. Dia lempar bola basket kering sambil merem. Katanya kalau masuk berarti takdir mereka bersatu. Gak taunya ternyata masuk beneran. Karena masuk, Tiara langsung kena pelet gombalan maut Deva. Tapi asal kamu tahu, waktu aku ngelempar bola itu aku cuman mikirin kamu. Beberapa minggu kemudian, official jadian dong. Mereka pacaran kemana-mana. Dunia rasanya milik mereka, yang lain cuma numpang hidup. Besoknya, karena udah berasa mantap, Tiara bawa Deva mudik kenalan sama mama dan adiknya. Keluarga Tiara langsung kelepek-kelepek nerima Deva karena tampilannya sopan santun kayak ustadz. Apalagi adiknya fans berat pilot. Mereka makan bareng penuh kehangatan. Tapi pas Tiara sama adiknya ke dapur cuci piring, sang ibu narik Deva buat ngobrol serius. Nitipin Tiara biar dijaga benar-benar dan jangan disakitin. Mengingat mereka hidup tanpa figur ayah dan Tiara adalah permata keluarga. Deva dengan gaya pede tingkat dewa langsung sumpah serapah janji bakal jaga Tiara sepenuh hati. Abis drama melo itu, Tiara balik bawa minuman dan nongkrong santai lagi. Pas jadwal terbang bareng, Tiara dapat treatment spesial. Dia didudukin di pangkuan Deva pas lagi nyetir burung besi di udara. Anjay, private show di kokpit. Gak cuman itu, Deva ngeluarin kotak cincin surprise lamaran sambil ciuman di atas 30.000 kaki. Malam harinya, giliran Tiara ngedate di rumah Deva. Nonton film si Alibi. Pas filmnya kelar, Tiara mau pulang karena udah malam. Tapi Dewa langsung ngeluarin jurus bucin haram. Besok libur kok, santai aja dulu dengerin musik dulu berdua. Tiara luluh, mereka dansa romantis. Tapi itu ternyata jebakan Batman si buaya darat. Deva langsung ngeluarin dalih manis, bersumpah atas nama Tuhan biar Tiara mau diajak wig-wig bercocok tanam. Aku kan udah janji sama ibu kamu gak akan nyakitin kamu, begitu katanya.
Plot twist kampretnya, begitu selesai ronde pertama, tabiat aslinya langsung kelar. Deva gercep nelpon temennya, minjem duit 100 juta buat modal judi online kesenangannya. Abis nelpon bandar judi, Deva mergokin Tiara lagi mewek ketakutan bakal dicapakan abis diapa-apain. Tiara nangis nuntut kejelasan, lu bakal nikahin gua kan, gak bakal ninggalin gua kan? Si Deva pasang muka tembok, bilang mau nikahin cewek yang paling dia cinta. Tiara makin jantungan. Tapi si buaya bilang yang dicinta ya Tiara, cuman ngeprank doang. Ya gak mungkin lah aku ninggalin kamu, orang secantik kamu. Malam berikutnya, Deva makin totalitas ngeprank anak orang. Diajak dinner romantis sambil milih-milih dekorasi pernikahan khayalan, ngebayangin masa depan bareng keluarga terdekat. Tiara udah melayang tinggi ke awan-awan, merasa jadi ratu paling berbahagia. Besok paginya, Tiara melek di kamar Deva, tapi orangnya udah ngibrit hilang. Cuma ninggalin secarik surat cinta ala pujaga palsu sama sarapan di meja. Sayang, aku pergi dulu ya. Tiara meleleh dikira Deva perhatian banget. Nggak lama HP-nya bunyi. Deva ngabarin mau take off sambil tetap ngasih gombalan basi. Malamnya, giliran video call, Deva pasang muka sedih pura-pura emaknya sakit dan urusan keluarga lagi ribet. Dia bilang udah ngomong serius ke ortunya buat nikahin Tiara. Tiara yang polos langsung percaya bulat-bulat tanpa curiga. Nah, pas di ujung telepon, Deva mulai melancarkan aksi copet halus. Minjem duit 100 juta darurat, nanti diganti pas balik Jakarta. Karena udah bucin akut, Tiara langsung loyal tanpa batas. Walau tabungannya pas-pasan, dia janji bakal jungkir balik nyari pinjaman demi sang kapten. Selesai teleponan, Tiara langsung meres emaknya sendiri. Minjem duit 75 juta dengan alasan buat Deva. Emaknya yang luluh karena percaya Deva anak baik-baik rela minjemin tabungan yang tadinya disiapin buat kuliah adiknya Tiara. Besok paginya Tiara laporan ke Deva kalau duit udah ditransfer. Si Deva malah makin lancar bohongnya. Bilang lagi di RS nemenin emaknya sakit. Padahal aslinya lagi leha-leha di apartemen mewah bareng selingkuhan lain. Tiara kerja jadi pramugari kayak biasa. Tiba-tiba di tengah tugas dia dapat kabar horor dari Eva yang bikin jantungnya copot. Selesai pesawat mendarat, Tiara langsung ngabur panik turun tanpa mau ditemanin Eva. Boom, hari itu ternyata hari pernikahan Kapten Deva dengan perempuan lain. Tiara nekat datengin gedung resepsi tempat Deva lagi ijab kabul. Suasana langsung rusuh pas ada suara cewek teriak ngamuk-ngamuk nyumpain Deva sebagai cowok bajingan kurang ajar. Deva cuma bisa keringetan dingin, tapi si calon bini sah yang namanya Nadia langsung nyuruh penghulu lanjutin sakralisasi. Di pojok ruangan, Tiara nyaksiin sendiri detik-detik cowok yang dia agung-agungkan meluk cewek lain di pelaminan. Hancur berkeping-keping, Tiara langsung ngibrit nangis sesenggukan sambil narik cincin pemberian Deva di jarinya. Ditemanin dua bestinya, dia remuk redam sementara si Deva asik pesta pora di atas penderitaannya. Sampai kosan, Tiara ngamuk berat. Semua barang kenangan, kado, surat, sampai cincin laknat dari Deva dibanting. Dibuang ke tempat sampah sambil histeris teriak-teriak nyesel udah percaya sama buaya buntung. Besok paginya, Tiara dibangunin sama teror telepon dari Eva. Disuruh cepet-cepet buka live streaming Instagramnya Nadia. Di live itu, si Nadia lagi pamer kemesraan pasutri baru. Sok manis bangunin suaminya pasca malam pertama. Tiara yang nonton langsung ke-trigger emosi jiwa sampai banting HP-nya ke lantai saking frustrasinya. Belum reda stresnya, adiknya Indah telepon nanyain berita viral soal Deva nikah sama orang lain. Tiara nangis ngakuin itu benar, tapi wanti-wanti jangan sampai emak mereka tahu biar nggak jantungan. Indah ngiyain sambil nenangin kakaknya yang malang. Tok-tok, pintu kamar kos diketok. Ada kiriman bunga lagi dari Deva. Tanpa pikir panjang, Tiara langsung lempar ke tempat sampah. Oga baper lagi. Siangnya, walau hati remuk redam, dia tetap profesional kerja terbang. Masang muka tembok nolak semua kiriman suap dari Deva. Pas malamnya balik ke kosan, horor romantis kambuh. Lorong kos penuh taburan bunga. Bahkan di gagang pintu nempel bunga surprise dari si red flag Deva. Tiara ngamuk sejadi-jadinya. Pas Deva muncul melas-melas minta waktu jelasin, Tiara udah muak level dewa. Ngusir Deva sejauh-jauhnya. Deva nyoba jelasin kalau dia terpaksa nikah dengan Nadia, tapi Tiara nggak mau tahu. Uang aku di pesta pernikahan kamu, begitu katanya. Deva malah makin drama, nangis bombay sujud-sujud melas minta kesempatan kedua. Sampai nekat ngelakuin aksi nekat loncat dari pagar balkon kosan. Tiara jantungan, dikira Deva bunuh diri beneran. Padahal di bawah ada kolam renang, jadi dia cuma nyemplung basah kuyup. Tiara yang panik refleks nolongin, ngasih nafas buatan CPR. Tapi begitu siuman, si Deva bangsat ini malah langsung nyosor mau nyium Tiara lagi. Caper seolah nggak ada dosa. Tiara yang jijik setengah mati langsung ninggalin dia sendirian di kolam. Besoknya pas kumpul bareng kru maskapai,
Plot twist paling awkward sedunia terjadi. Nadia, Binisa Deva datang ngasih kejutan kue ulang tahun ke markas. Karena mereka belum kenal, Nadia so akrab kenalan sama Tiara, bahkan sempat nyeletuk julid tak berdosa. Mas Deva pernah ngigau nama kamu. Enggak lama Deva datang dan jantungan pas lihat Tiara ada di situ. Padahal dia tadinya dikibulin bini mau diajak vaksin. Muka Deva pucat pasi kayak mayat hidup. Matanya jelalatan curi-curi pandang ke Tiara. Tiara yang disuruh pegang kamera buat ngevlog surprise ultah mereka langsung izin ngibrit ke toilet karena perutnya mual pengen muntah lihat kepalsuan mereka. Di toilet Nadia nyusul masuk. Pasang muka sok manis berkedok psikopat halus. Dia ngaku tahu kalau Tiara mantan masa lalu Deva. Tapi Loki ngancam halus nyuruh Tiara jauh-jauh dari suaminya karena sekarang Deva udah sah jadi kepunyaan Nadia. Habis itu dia so asyik ngajak ngopi bareng kapan-kapan. Malamnya di hotel transit, HP Tiara dibombardir dari Deva. Eva mati-matian ngelarang Tiara angkat telepon si cowok toksik itu. Tapi dasar emang masih ada rasa penasaran beracun, Tiara nekat nemuin Deva secara sembunyi-sembunyi. Ketemuan di luar, Deva langsung akting korban lagi. Bilang kalau dia dipaksa nikah sama Nadia dan tersiksa batin serumah sama cewek yang gak dicintainya. Dia malah ngajak Tiara baikan, nyuci otak kalau sebenarnya Nadia lah pelakor yang ngerebut Deva dari Tiara. Puncak manipulasinya, Deva janji bakal ceraikan Nadia tepat di hari ulang tahun Tiara nanti. Nanti di November, di hari ulang tahun kamu, aku cerain Nadia. Deva meluk erot Tiara, ngeracunin pikiran Tiara sampai si cewek lulu lagi masuk perangkap. Sementara itu di rumah, Nadia lagi stalking medsos, nemuin foto-foto lama Tiara yang dulu pernah dikomen dipuji-puji sama Deva cantik banget. Bau-bau badai makin dekat bro. Besoknya, Deva pasang gaya sok romantis ke Nadia, bahkan masang cincin kawin di teras rumah yang aslinya sering dicopot pas kerja. Tapi Nadia ngambek besar pas nyium bau rokok dari jas Deva. Ketahuan bohong lagi bilangnya udah berhenti ngerokok. Nadia ngamuk maki-maki karena itu bahaya buat kesehatan ibu hamil. Boom, Nadia ngumumin kalau dia lagi hamil anak Deva. Bahkan udah nyiapin nama panggilan Tiara buat calon anaknya nanti. Deva langsung pura-pura senyum bahagia di atas penderitaan batinnya sendiri. Tiara yang kebetulan lagi nonton live itu langsung emosi jiwa nahan geram. Selesai live, Nadia ngamuk ke Deva karena mukanya kelihatan bete banget pas tahu kalau Nadia hamil. Padahal Deva emang sengaja nunda punya anak karena utang judinya masih numpuk. Nadia ngancam kalau Deva berani macam-macam, dia bakal bongkar semua kebusukannya. Karena ternyata selama ini Nadia yang bayar hutang-hutang Deva. Malamnya, giliran Tiara yang galau akut disamperin lagi sama Deva yang caper bawa drama baru. Ngaku dijebak Nadia hamil. Tiara langsung ingetin kalau hari itu adalah hari ulang tahunnya. Nagih janji manis Deva buat cerain Nadia sesuai janjinya dulu. Tapi si Deva malah playing victim. Bilang gak mungkin ceraikan bini yang lagi bunting karena jatuhnya biadab banget. Tiara langsung meledak, nyadar kalau Deva ini raja penipu yang manipulatif. Deva minta waktu lagi. Tiara udah sampai limit, mutusin putus total, ogah jadi mainan cowok pengecut lagi. Walau Deva bilang sekarang juga dia cerain Nadia, tapi Tiara tetap gak mau. Pas cabut dari situ, ternyata bestinya udah nyiapin surprise ulta di restoran, lengkap dengan cowok baru yang bawain bunga segar. Tiara coba move on, buka lembaran baru, fokus balik kerja jadi pramugari profesional sesuai prosedur safety flight. Sebaliknya, Deva di apartemen lagi insecure berat ngeliatin foto Tiara dikasih bunga cowok lain. Di tempat terpisah, Nadia lagi nongkrong cantik bareng teman-teman sosialitanya di restoran. Tak sengaja ketemu sama istri Kapten Haris, teman seprofesi Deva. Deva bilang ngegantiin Kapten Haris terbang karena Kapten Haris lagi sakit. Istrinya kaget, sakit? Suamiku terbang ke Surabaya tadi pagi, gitu katanya. Nadia langsung curiga, radar bininya bunyi. Buru-buru cabut ke toilet, nelponin Deva, tapi nggak diangkat. Nadia kesal, dia ditenangkan istri Kapten Haris, dikasih tahu kalau selingkuh itu emang resiko jadi wanita. Dia aja pernah diselingkuhi suaminya. Balik ke hotel kru, Tiara lagi istirahat santai. Tiba-tiba HP-nya dibombardir telepon interogasi dari Nadia yang nuduh Deva ikutan terbang bareng Tiara ke Surabaya. Padahal Tiara lagi terbang bareng Kapten Haris. Bahkan teman kerjanya nge-spill langsung ke Nadia buat serakmat Nadia. Nadia yang kepanasan ngeluarin ancaman teror psikopat kalau Tiara sampai nemuin Deva lagi. Tanpa buang waktu, Nadia merangsek masuk ke ruang kerjanya Deva. Buka laptop pribadi suaminya buat nyari barang bukti digital perselingkuhan. Dengan modal nekat, dia nebak password laptop. Pakai tanggal lahir Tiara. Bingo! Begitu terbuka, dia langsung ngecek aplikasi Discord yang biasa dipakai mereka buat sembunyi-sembunyi chattingan. Pas dibuka isinya chat mesra bucin najis antara Deva dan Tiara yang sukses bikin amarah Nadia meledak nembus langit ke-7. Sementara itu di hotel, Tiara yang perasaannya nggak enak diteror Nadia milih jalan-jalan keluar cari angin segar. Bad luck dia malah papasan sama si biang masalah, Kapten Deva, yang ngikutin dia diem-diem. Tiara panik ketakutan ngusir Deva minggat. Tapi
Tapi Deva ngeyel maksa nempel. Spontan Tiara ambil langkah ekstrim, telepon langsung ke Nadia. Sambungan diangkat Nadia. Deva panik barbar merebut paksa HP Tiara. Balik ngancam Tiara seolah-olah Tiara yang agresif ngejar-ngejar dia duluan. Belum sempat tereda syoknya, Tiara dikirimin screenshot bukti chat Discord mereka berdua sama Nadia. Tiara langsung pucat pasi sekucur badan. Jantungan nolak dihubungi Nadia karena skandal busuk mereka fix udah terbongkar total. Beberapa hari kemudian situasi makin toksik. Deva mangkir nggak pulang ke rumah, ngehindar dari Nadia. Anteng leha-leha di apartemennya. Tiara yang iseng ngedial nomor Deva langsung diangkat. Buru-buru nyuruh Deva pulang tanggung jawab hadapin bininya. Tapi si Deva malah songong bilang mau me time nyari ketenangan dulu. Puncak petaka tiba, Nadia dapat kiriman telak dari mantan pacar Deva yang dulu pernah ngamuk di hari pernikahannya. Nadia langsung kontak balik, dengerin kesaksian valid kalau ternyata Deva masih doyan main serong di belakangnya sama Tiara. Pagi harinya Tiara diteleponin Eva, tapi Tiara masih molor, dia kesiangan. Dengan gerakan kilat, dia siap-siap ngibrit ke bandara. Di lobi kosan, ibu kos sempat nyolek julid, berharap pacar pilot Tiara bukan suami orang. Tiara makin keringat dingin. Bahkan sopir taksi online langganannya keceplosan manggil nama lengkapnya dengan nada penuh makna. Tiara Damayanti. Di tengah jalan, HP-nya mendadak ditelepon Eva yang histeris nyuruh Tiara batalin ke bandara. Nyuruh baca postingan Instagram terbaru Nadia. Jeng-jeng, Nadia resmi open war. Nge-upload video bukti-bukti perselingkuhan Deva dan Tiara pas di Surabaya secara publik, alias diviralkan se-Indonesia. Tiara lemes seketika, nyuruh sopir taksi putar balik batal ke bandara, meluncur langsung ke kandang macan, apartemen Deva. Sepanjang jalan kaki masuk apartemen, Tiara jadi tontonan gratis warga sekitar yang memandang sinis penuh hujatan, karena udah dicap sebagai pelakor nasional. Nyampe kamar apartemen, dia nemuin Siska yang juga ada di sana. Tapi Tiara udah gak peduli urusan ranjang Deva sama siapa aja. Fokusnya cuma satu, ngasih tahu kalau ulah busuk mereka udah viral, dibongkar bini sah ke seluruh penjuru negeri. Di sisi lain, si Ratu Drama Nadia makin gencar bikin live streaming air mata buaya, pasang badan sok paling tersakiti di depan publik, demi meraih simpati massa sekaligus ngancurin masa depan karir Tiara dan suaminya sampai ke akar-akarnya. Sialnya, video live itu nongol di HP beranda emaknya Tiara di kampung. Emaknya syok berat, hancur hatinya ngetahuin anak kesayangannya jadi simpanan suami orang. Balik ke apartemen Deva, Tiara ngamuk-ngamuk ngeluarin semua sumpah serapah ke muka Deva karena hidupnya hancur lebur gara-gara kegoblokan dan paksaan si cowok bangsat ini. Tapi si Deva alibi cuci tangan gak mau disalahkan sendirian. Ini salah ya Tiara. Tiara makin jijik lihat mental tempe Deva yang penakut gak punya nyali. Akhirnya Tiara pilih cabut pergi dari neraka itu. Drama nasional makin menggila. Nadia nggak cuma puas main medsos, dia nekat datang sebagai narasumber di acara talk show TV nasional. Acting memek Bombay demi meyakinkan seluruh pemirsa Indonesia kalau dia adalah korban kezaliman pelakor tersadis abad ini. Tiara yang nonton dari layar kaca, darah tingginya kambuh. Geram banget karena difitnah sepihak tanpa dikasih panggung klarifikasi. Dia mau ikut bikin video tandingan, tapi Eva nahan keras-keras. Ngingetin kalau ngelawan emak-emak se-Indonesia yang udah di brainwash Nadia, cuman bakal bikin Tiara makin dihujat habis-habisan. Tiara frustasi mentok tembok, nggak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Eva dapat telepon darurat dari kampung. Emaknya Tiara drop masuk rumah sakit akibat serangan jantung dengar berita viral anaknya jadi pelakor. Tiara histeris mau buru-buru pulang minta maaf, tapi nasib sial beruntun. Di gerbang kos, pemilik bangunan ngusir paksa Tiara karena takut nama baik kosannya tercemar gara-gara dihujat netizen. Tiara diusir hina banget. Eva mau nolong nganterin, tapi Tiara nolak. Di tempat lain, Deva dan Haris nongkrong santai di klub malam. Haris kasih reality check mentah-mentah ke Deva. Satu-satunya pelampung penyelamat hidupnya sekarang cuman bini sahnya sendiri. Jadi mau nggak mau, Deva harus melipir sujud minta maaf ke Nadia kalau masih mau selamat dari kebangkrutan sosial. Pas di stasiun kereta mau mudik jenguk emak, Tiara dapat teror surat panggilan mendadak dari kantor maskapai untuk sidang kode etik karirnya. Tiara galau tingkat dewa. Harus lanjut pulang rawat emak yang sekarat atau balik ke kantor ngurusin pemecatan. Sementara itu di ruang direksi, Deva udah anteng dipanggil bos besar. Tapi anehnya, si bos nggak kelihatan marahin Deva, separah hukuman buat Tiara. Di atas kereta yang menuju kampung halaman, Tiara cuma bisa meluk lutut nangis darah meratapi nasibnya yang jungkir balik. Sesampainya di rumah, Tiara tanpa pikir panjang langsung sujud meluk kaki emaknya. Berlutut minta maaf atas semua noda hitam yang dia perbuat.
Tapi di luar dugaan, sang ibu nggak marahin Tiara sama sekali. Emaknya sadar kalau anak gadisnya ini cuman korban penipuan buaya darat psikopat bernama Deva. Bahkan seluruh keluarga besar mereka kena tipu kebusukan cowok itu. Tiara nangis sesenggukan dipeluk erat emaknya yang berjiwa besar jadi tempat perlindungan paling aman. Mereka saling menguatkan buat bangkit dari titik terendah hidup. Besok paginya, dengan mental baja, Tiara datang menghadap ke kantor maskapai. Expected outcome, surat pemecatan resmi turun. Karirnya sebagai pramugari 100% tamat. Tiara legowo nerima sanksi itu, tapi sebelum cabut, dia sempat ngakak nanya apakah Kapten Deva Dajjal itu dapat hukuman setimpal yang sama. Pihak kantor cuma jawab standar diplomatis. Kasus Deva bakal diurus lewat jalur internal rahasia. Sinetron berlanjut di layar TV. Nadia tebar pesona ngumumin ke publik kalau dia berjiwa besar ngasih kesempatan kedua buat suaminya tercinta. Deva sang raja manipulatif sok pasang muka melas remorseful di depan kamera. Pura-pura nyesal sedalam-dalamnya demi nyelamatin panggung sosmednya. Saya mau minta maaf kepada semuanya. Maafin aku ya sayang. Malam harinya di emperan jalan, Tiara jalan sendiri merenungi nasib. Dia sadar dari badai kehancuran ini, yang babak belur sendirian cuman dia. Tapi dia percaya badai pasti berlalu dan selalu ada hikmah di balik musibah bajingan ini. Tiara bangkit nolak nyerah pada takdir karena ini bukan akhir dari segalanya. Ini bukan penerbangan terakhir dalam hidupnya. Gimana? Kisah drama penerbangan yang penuh intrik, red flag, dan tikungan tajam ini bener-bener roller coaster emosi banget kan? Dari sini kita bisa belajar. Jangan pernah gampang percaya sama gombalan maut cowok berkedok seragam kalau nggak mau akhir hidup dan karir kita yang hancur berantakan. Makanya, stay safe, stay alert, dan jangan lupa buat selalu selektif milih pasangan hidup biar nggak kejebak sama buaya darat berbulu domba. Kalau kamu suka video ini, klik tombol like dan share dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Movie Queen pamit dan sampai jumpa di Kingdom Stories selanjutnya.